kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua Stiki Malang, Ibu Dr. Eva Handriantini, Eskom MMT. Kepada Ibu Eva, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia kegiatan webinar untuk Kampus Merdeka dari Stiki Malang, serta yang saya hormati terima kasih untuk Kemendikbuddikti yang telah memberikan hibah Kampus Merdeka kepada Stiki Malang pada tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan webinar ini memang merupakan salah satu bagian dari kegiatan hibah Kampus Merdeka yang kami terima pada tahun ini. Untuk kegiatan webinar yang pertama kemarin, kami mengambil tema adalah penjaminan mutu internal kaitannya dengan Kampus Merdeka. Sedangkan untuk yang sesi kedua ini, webinar pada hari ini, panitia mengambil tema yaitu bagaimana memanfaatkan aplikasi Moodle, jadi Learning Management System yang dari Moodle untuk bisa dimanfaatkan di dalam pengelolaan pembelajaran dalam kaitannya Kampus Merdeka. Bapak Ibu, untuk Moodle ini memang terus terang kalau di Stiki kami sudah menggunakannya cukup lama, sejak kalau tidak salah sekitar tahun 2000-an kami sudah menggunakan ini dan berkembang terus hingga saat ini. Aplikasi ini sudah kami integrasikan dengan sistem yang ada, sehingga untuk menginsight atau memasukkan peserta didik ke dalam kelas itu sudah melalui sistem akademik yang terintegrasi. Sehingga hari ini teman-teman ingin sharing seperti apa yang bisa dilakukan di dalam kaitannya mengelola pembelajaran secara daring, mulai mungkin Pak, karena pematerinya Pak Sugeng, jadi mungkin saya rasa bagaimana memanage materi dari dosen hingga melakukan penilaian di dalam kegiatan pembelajaran daring. Saya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana memanfaatkan LMS Moodle di dalam kegiatan pembelajaran daring. Dan saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari panitia yang di dalam menyiapkan maupun menyajikan materi yang pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, menambah pengalaman dan wawasan, dan saya berharap ini bukan kegiatan yang terakhir kami berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi ini bisa ditindaklanjuti menjadi kegiatan yang berkelanjutan antara Stiki dengan mungkin kampus Bapak Ibu dalam kaitannya implementasi Kampus Merdeka pada tahun-tahun mendatang. Demikian dari saya, terima kasih untuk seluruhnya, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta, semoga seluruh kegiatan yang telah kami rancangan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eva. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi ya, terkait dengan pemanfaatan LMS Moodle untuk Merdeka Belajar. Kepada pemateri Bapak Sugeng Widodo Eskom Empokom, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Mas bisa share screen kan ya, tuh hasilnya. Wis, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini
saya diminta oleh panitia untuk memberikan materi tentang pemanfaatan LMS, dalam hal ini Moodle, untuk Merdeka Belajar. Izinkan saya untuk share screen. Oke, sudah tampil screen saya. Oke. Di buku panduan, ya, di buku panduan itu terdapat tulisan seperti ini dari Mas Menteri kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim, memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Ya, jadi kemerdekaan belajar artinya memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Latar belakangnya adalah perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Ya, untuk Merdeka Belajar ini diharapkan perguruan tinggi atau program studi menyelenggarakan 3 semester yang diambil di luar program studi. Jadi 1 semester di luar prodi, 2 semester di luar perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah pertukaran mahasiswa. Nah, di era yang di masa pandemi ini, mungkin kalau pertukaran mahasiswa agak sulit dilakukan, ya, apalagi tempatnya jauh. Ya. Oke, di sini ada istilah namanya MOOC, mungkin semua sudah kenal ini, Massive Open Online Course. Ya, ini kalau dari Wikipedia, jadi Massive Open Online Course itu, jadi online course yang jumlah pesertanya itu unlimited, ya, dan diakses via web. Ya. Jadi diharapkan siswa bisa mendapatkan feedback, ya, dari quiz atau assignment. Oke. Selanjutnya LMS, ya. Jadi untuk mendukung MOOC tadi itu kita biasanya menggunakan LMS, Learning Management System. Banyak sekali LMS, ini saya ambilkan, ada Moodle, ada Edmodo, Blackboard, Skillport, Canvas, gitu ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah Moodle. Ya. Yang paling banyak digunakan adalah Moodle. Oke, Moodle itu adalah kepanjangannya Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ya, dia dirilis oleh Martin Dougiamas yang dirilis tahun 2002. Ya. Sifatnya gratis. Oke. Dari website stats.moodle.org, statistik kita bisa melihat ada 188.000 site. Ya. Jadi alamat yang menggunakan Moodle ini ada 188.000. Jumlah course-nya ada 32 juta, usernya itu sekitar 243 juta, ya, dan seterusnya, ya, itu banyak sekali. Ada di 249 country, ya. Nah, Indonesia itu ada di sana, ya. Kalau kita buka di stat itu, Indonesia ada di situ, ya, di situ ada Indonesia. Kita buka di stats.moodle.org/sites. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat apakah sudah terdaftar di sana, dibuka di sini, ya. Nah, di Sticky Moodle-nya kita beri nama e-belajar. Ya, jadi kalau kita buka stats.moodle.org sites, nah di situ ada website dari Sticky juga dengan nama e-belajar di sana. Coba ya. Stats. Nah, ini. Kita tunggu.
Oke. Di Moodle itu akan dibagi dua jenis activity. Dibagi dua jenis activity dan resource. Ya, ada activity dan ada resource. Kalau activity itu adalah kegiatan interaksi dengan peserta, ya, peserta didik. Tapi kalau resource adalah sumber informasi yang dapat digunakan oleh peserta. Nah, saya akan jelaskan tentang resource dulu. Resource itu ada yang namanya book, ada yang namanya file, folder, IMS content package, ada label, ada page, ada URL. Mungkin apa namanya masih banyak yang lainnya ya, masih ada yang lainnya, tapi tidak saya masukkan kayak misalnya video dan lain sebagainya, saya nggak masukkan di sini. Saya hanya masukkan beberapa hal yang menarik yang untuk kita tampilkan di sini. Oke. Book menyajikan materi yang terdiri dari beberapa halaman. Ya. Jadi bentuknya itu nanti bisa dilihat di gambar di bawah. Itu di sebelah kanannya ada tabel of content. Ya. Kemudian di sebelah kirinya adalah kontennya. Ya, jadi di situ ada navigasinya. Kemudian dari sini bisa diekspor jadi IMS CP. Ya. IMS itu kepanjangannya adalah Instructional Management System Content Package. Ya. Nah, nanti bentuknya hampir mirip dengan book ini, tapi mungkin lebih interaktif. IMS CP ini adalah digunakan juga pada model SCORM. Ya. Jadi resource yang namanya SCORM. Kalau SCORM, SCORM, itu ada kuisnya. Kalau di IMS tidak ada kuisnya. Hanya materi saja. Tentunya mahasiswa, maksud saya begini, resource ini harus kita sajikan sederhana dari mahasiswa. Jadi mereka hanya dulu melihat poin melihat PDF begitu ya, buku digital ya. Tapi juga bisa melihat dokumen yang seperti ini. Oke. Kalau file, ya itu kita bisa menyertakan file gambar, dokumen, video, suara. Ya. Nah ini dapat dilakukan secara drag drop. Ya, jadi kalau kita sudah punya filenya, kita bisa tarik dia masuk ke Moodle-nya. Ya, dan juga bisa diambil dari Google Drive atau mungkin OneDrive. Ya. Oke. Selanjutnya folder. Folder itu menampilkan sekumpulan file. Menampilkan sekumpulan file. Jadi dari file-file itu langsung dimasukkan satu folder. Jadi tidak satu-satu. Ya misalnya ada beberapa dokumen ya. Jadi tidak harus ditampilkan satu-satu. Oke, ini adalah bentuk dari IMS Content Package yang tadi kita sudah bahas. Ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada navigasi di situ, ya, ke kanan, ke kiri seperti itu. Dan di sebelah kanannya adalah isinya. Ya. Mungkin saya bisa tunjukkan bentuk dari IMS Content Package. Ini saya sudah menginstal Moodle di komputer saya, jadi ini saya jalankan di komputer saya sendiri. Kemudian di sini saya ambil dari mata kuliah saya, ini saya backup, kemudian saya restore ke localhost saya. Jadi kita bisa copy mata kuliah. Jadi ini mata kuliahnya ada di eBelajar Sticky, ya, ada di eBelajar Sticky. Kemudian saya backup, saya masukkan ke sini, ya, supaya kalau ada otak-atik nggak mengganggu perkuliahan, karena ini sedang digunakan. Oke.
Saya bisa tunjukkan. Nah, ini. Untuk perkuliahan saya sudah buat modul atau buku. Ya. Nah, ini saya sudah punya buku. Nah, ini nanti ceritanya buku ini akan saya pindahkan ke apa namanya? Saya pindahkan ke bentuk IMS atau ke buku ya. Oke, saya pindahkan dulu. Oke, sekarang kita kembali. Ya, di sini. Nah, ini kalau misalnya mau bekerja dengan Moodle, mungkin sudah tahu semua. Ini harus di turn editing on dulu. Di turn editing on. Kemudian di sini ada tombol untuk menambah activity atau resource. Ya, di sini ada activity, di sini ada resource. Jadi kalau activity kita bisa lihat, kita tadi bahas resource ya. Di sini ada book. Nah, ini kita masukkan di sini judulnya apa, description-nya apa. Nah, ini kalau misalnya book ya, misalnya buku saya mengajar kode igniter misalnya. Deskripsinya misalnya masih juga kode igniter. Sudah begitu aja, kemudian saya save and display. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan chapter. Ya, kita ambil aja dari yang tadi ya. Chapter. Misalnya yang bagian pendahuluan. Pendahuluan, terus kontennya apa? Kalau ini bukan subchapter ya, jadi nanti subchapternya yang konsep dasarnya ini. Ya. Nah, ini saya ambilkan tulisan ini dulu untuk di pendahuluan. Saya copy, saya masukkan di sini. Ya, karena PDF dia jadinya nggak karu-karuan. Kita atur dulu. Gitu. Setelah itu kita simpan. Nah, ini sudah ada hasilnya seperti ini. Di sebelah kanan sudah ada table of content-nya. Ya, kalau mau tambah, silahkan ditambah di sini. Ya, seperti itu. Kemudian chapter-nya apa? Subchapter-nya diklik begini. Kalau misalnya memang itu adalah subbab. Nah, seperti itu. Kita bisa edit di sini. Ya. Atau mungkin kita mau, kalau mau menggenerate jadi IMS, ini di sini, ya di menunya. Kemudian di situ ada menu generate IMS CP. Kita bisa generate. Ini ada nanti filenya file zip. Nah, sudah jadi seperti ini. Nanti kalau misalnya kita ingin membuat, nah itu tadi untuk buku ya. Sedangkan untuk IMS CP, resource-nya berbeda. Di sini ada IMS Content Package. Nah, kita bisa masukkan di sini, misalnya sama kode igniter, description-nya sama. Nah, ini file yang tadi, yang ini saya masukkan di sini. Ya, kemudian save and display.
Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Ini ada pendahuluan ya. Jadi kalau nanti ada next, segala macam ada di sini. Gitu. Ya, jadi kita bisa menyajikan materi dengan lebih dengan lebih menarik gitu ya. Sehingga mahasiswa tidak bosan dengan perkuliahan. Jadi kalau misalnya ini yang saya kerjakan tadi malam, ini. Jadi sudah masuk ke subbab-subbabnya ya. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi bisa next, ya, atau langsung ke daftar isi, ya, bisa ke atas. Nah ini lebih menarik gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini MS Content Package. Kemudian bisa menambahkan tulisan ya untuk label, menggunakan label. Ini juga penting ya. Kalau kita lihat di sini, nah seperti ini nih menggunakan label ya, seperti ini menggunakan label. Kemudian ingin menambah tulisan profil dosen, kontrak perkuliahan, ya, deskripsi seperti ini, itu menggunakan label. Nah, mungkin kalau misalnya mau menghias sedikit, nah ini ada pelajaran pemrograman web sedikit ya. Oke, kita lihat di sini kita buat begini. Sebentar, sebelum ke situ. Jadi ini ada judul di sini, ya, judul. Ini pakai heading. Nah ini ada heading di sini. Jadi kalau judul pakai heading, tapi kalau paragraf seperti ini pakai P aja, pakai paragraf di sini. Kemudian nanti dikasih unordered list seperti itu. Nah kalau kita lihat source-nya, di situ nanti heading-nya ada tulisan H4. Ya, ada tulisan H4. Kemudian unordered list pakai LUL sama LI. Nah ini mungkin agak teknis tapi nggak apa-apa. Ini saya kasih kode sedikit ya, namanya div. Nah, misal aja, ya, saya kasih kode sedikit. Div itu artinya pembatas, ya. Jadi dibuka dengan div buka, nah terus ditutup dengan div tutup. Div tutup itu ada garis miringnya di depan. Oke, kemudian saya kasih style sama dengan background. Ya, backgroundnya dikasih titik 2 begini, kemudian misalnya mau dikasih warna cyan. Sudah, gitu aja. Nanti, kok nggak keluar nih. Back, BACK, ground. Nah itu nanti akan ada warnanya biru begitu. Nah, mungkin ada yang kurang di situ, saya tambahkan sedikit lagi. Dikasih jarak pakai padding. Ya, kita kasih padding 10 pixel saja. Nanti dari tulisan agak, nah ini ada jaraknya dengan pinggirnya ya. Kita simpan. Kita lihat. Nah sekarang ini sudah ada warnanya. Nah untuk pemilihan warna usahakan senada dengan sebelah-sebelahnya ya. Oke, itu untuk label. Jadi di label itu kita cuma menuliskan tulisan aja. Jadi kalau di sticky, di e-belajar sticky itu sudah ada standarnya. Bentar, kita lihat. Misalnya perkuliahan saya yang sama, itu pemrograman web. Nah, kalau di sticky standarnya seperti ini. Sudah ada tulisan capaian pembelajaran, kemudian ada materinya, video pembelajaran, tugas, terus presensi. Nah, itu menggunakan label nih. Yang warna hijau ini menggunakan label. Oke.
Jadi hampir semua pertemuan, misal kita ke pertemuan 4, nah ini sama. Ya, sudah ada capaian pembelajaran, materi, video pembelajaran, tugas, presensi, feedback. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah label ada page. Nah, ini page ini biasanya saya gunakan untuk menampilkan resource, ya, seperti misalnya file PDF. Contohnya seperti ini. Di mana? Page. Nah, ini. Oh, ini masih link. Bentar. Nah, ini page, ya. Ini seperti ini, simbolnya seperti itu, page. Nah, ini file presentasi, ini pakai page. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, ini sebetulnya bisa diisi dengan tulisan macam-macam, tapi karena saya hanya mau menampilkan slide, nah saya buat seperti ini. Saya tidak menampilkan slide-nya di depan, karena apa? Karena nanti halaman ini jadi penuh, gitu ya. Halaman ini jadi penuh, akhirnya mahasiswa males untuk membaca. Ya. Oke. Selanjutnya, URL itu hanya menampilkan alamat web. Jadi misalnya seperti yang ini URL, ya gambarnya seperti ini. Nah ini nanti kalau diklik, dia langsung membuka tampilan seperti ini. Ya karena URL-nya mengarah ke halaman ini memang. Ya, URL-nya mengarah ke halaman. URL-nya bisa diarahkan ke dokumen di luar dari Moodle. Ya. Oke. Misalnya langsung membuka halaman web apa begitu tentang resource yang misalnya kalau kita belajar web design misalnya nanti alamatnya adalah misalnya begitu. Oke, itu untuk resource. Sekarang saya akan menceritakan tentang activity. Jadi tadi sudah resource, sumber belajar, sekarang activity. Oke, activity ada banyak di Moodle, ya, tapi nanti saya tidak bahas semuanya. Saya bahas yang menarik-menarik saja. Yang pertama adalah assignment. Ya, ini kita memberikan tugas offline, baik berupa jawaban tertulis maupun bentuk file. Nah, nanti gurunya bisa atau dosennya bisa memberikan nilai dan feedback di situ. Ya. Mungkin kalau bentuk assignment saya ada di pertemuan kedua. Nah, ini misalnya tugas menampilkan data bentuk tabel. Ya, nanti kita bisa menampilkan gambar gitu ya. Ini gambar ini yang my heading ini. Nah, ini kemudian nanti kita bisa memberikan nilai ya. Memberikan nilai. Oke, mungkin selanjutnya saya akan langsung saja di sini kita lihat settingnya ya, setting untuk membuat tugas. Ya, di situ nanti diisikan nama tugasnya apa, kemudian deskripsi tugasnya diisi di sini. Ya, di sini kita bisa memasukkan tulisan, mungkin seperti di MS Word ya, gambar, video, suara, gitu. Bisa ini ada masukan H5P juga bisa gitu ya.
terus pengaturan alignment, ya, indentasi, tabel itu bisa dilakukan. Ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa tambahkan file pendukung, misalnya untuk membuat tugas itu ada file pendukung. Ya. Kemudian kita bisa atur batas waktu pengiriman tugasnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian di sini untuk ngirim jawabannya bisa pakai online text ataupun pakai file submission. Jadi bisa kirim file ataupun online text. Kalau online text berarti mereka harus atau mahasiswa harus menuliskan tulisannya. Nah, ini kita bisa atur jumlah pengiriman datanya. Oke. Ya. Di situ kita juga bisa menentukan file apa yang bisa dikirimkan. Nah, ini kita ada bisa choose di sini. Nah, ini ada jenis-jenis file yang bisa dikirimkan. Banyak sekali file-file yang bisa dikirimkan. Oke. Kemudian di sini ada grade, ya, bagaimana untuk menilai. Nah, ini yang menarik adalah kalau misalnya untuk menilai itu bisa pakai simple direct grading atau pakai mark guide atau pakai rubrik. Nah, di sini saya pakai rubrik ya. Di sini pakai rubrik. Memang ini memudahkan kita nanti untuk melakukan penilaian. Kemudian kita juga bisa kasih grade to pass di sini. Oke. Sekarang misalnya saja sudah ada yang mengirim tugas, gitu ya. Untuk mengirim tugas, kita bisa lihat di sini siapa saja yang mengirim. Nah, kita bisa dia mengirim kapan, kemudian dia terlambat berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada quick grading. Kalau quick grading itu kita bisa menentukan di sini ada status. Oke. Mungkin saya agak kelupaan di sini tadi ada yang mungkin perlu diatur, yaitu kita kembali ke setting assignment. Di sini ada ini use marking workflow. Use marking workflow ini ada dua pilihan, ada no sama yes. Ya, kalau kita pakai yes di sini, maka nanti mahasiswa tidak serta-merta melihat hasil. Ya, tidak serta-merta melihat hasil dari nilai yang kita berikan. Tapi mereka akan bisa melihat hasil jika kita sudah rilis. Ya. Jadi misalnya di sini kita sudah rilis ini. Kalau di sini saya bisa buat not market, artinya dia belum dinilai. Kalau belum dinilai, walaupun di sini sebetulnya sudah ada nilainya ya, belum dinilai. Nah, kalau belum dinilai, maka peserta tidak bisa lihat hasilnya. Peserta akan bisa lihat kalau dia sudah rilis. Gitu. Oke. Kemudian untuk penilaian kita bisa pakai grade di sini. Nah, seperti ini. Ini kayaknya saya mau tunjukkan penggunaan rubrik. Nah, yang ini penilaiannya menggunakan rubrik.
Coba kita lihat. Nah, kalau penggunaan rubrik, kita bisa buat di sini. Jadi menilainya, misalnya program sukses. Oh, programnya berjalan atau tidak. Nah, ini kita bisa buat ini. Kita bisa atur. Nanti kita tinggal nilai. Program sukses itu gimana? Oh, tidak berjalan. Ya udah, kita klik aja di sini. Klik gitu. Oh, kemudian kriteria program, hasil tidak sesuai dan tidak menggunakan kriteria yang diminta. Udah, kita tinggal klik itu. Tapi kalau misalnya sesuai kriteria yang diminta, walaupun tidak jalan, tapi sesuai dengan kriteria, nah kita bisa pilih seperti ini. Nanti poinnya berapa dia? 0, 2, 2. Gitu. Nah, nanti kita bisa kasih komen juga di situ. Sehingga nanti mahasiswa bisa melihat. Nah, nanti grade-nya otomatis akan keluar di situ sesuai dengan yang ada di sini. Ini pakai rubrik. Oke. Itu yang mungkin menarik dari assignment ya. Jadi kita bisa menilai menggunakan rubrik. Kemudian ada choice. Ya, ini mengumpulkan pilihan mahasiswa berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Misalnya nanti di akhir mata kuliah mau buat proyek apa misalnya begitu ya. Jadi proyek akhir, tugas akhirnya mau dibuat pilihannya apa gitu ya. Kemudian database, ini kita mengumpulkan masukan dari peserta. Biasanya saya dulu gunakan ini waktu sebelum pandemi. Saya gunakan untuk mengatur jadwal. Jadi saya bisa tahu mereka mau ujian tanggal berapa, hari apa. Sehingga nanti kita bisa mengatur jadwalnya. Dan kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita, misalnya jamnya hanya hari Senin dan Selasa saja. Nah, mereka nanti pilih jam berapanya. Ya. Kita bisa atur field-nya apa saja yang akan diisikan. Ya, ini sangat menarik. Atau untuk melakukan pengumpulan data, misalnya mahasiswa kita minta untuk survei. Nah, hasil surveinya itu kemudian dikirimkan di sini. Jadi nanti kita punya database di sini. Selanjutnya feedback. Nah, ini kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ya. Tapi tidak untuk dinilai, ya. Kalau di sticky biasanya kita pakai untuk membuat presensi. Ya, kalau di sticky kita pakai untuk membuat presensi. Ya, ini pakai feedback ini. Nah, di sini kita bisa melihat siapa yang sudah presensi. Kalau sudah presensi berarti namanya ada di sini. Tapi kalau belum presensi, maka namanya ada di sini. Nah, ini berarti mereka yang tidak tidak mengisi presensi. Nah, ini juga ada fasilitas untuk send message di sini. Jadi kita bisa pilih semuanya di sini. Ya. Kita pilih semua. Kemudian kita kirimkan pesan. Misalnya kenapa nggak absen, ya. Jadi nanti di situ bisa kita kasih pesan. Nah, ini nanti masuknya ke email dari mahasiswa, ya. Masuknya ke email. Oke, itu untuk presensi. Kemudian pertanyaan bisa kita modifikasi juga sesuai dengan keinginan. Ada jenis jawaban panjang, multiple choice, ya, numeric answer atau short text answer. Ya, kita juga bisa melihat hasilnya dengan analisa. Ya, kita bisa melihat analisanya. Oh, berarti mahasiswa rata-rata paham ini pertanyaannya. Yang ini yang salah jawabnya cuma ada 3 anak gitu misalnya. Nah, ini berarti apa ya minggu depan untuk perbaikan? Seperti itu. Ini ada jawaban-jawabannya. Oke. Itu feedback. Kemudian ini ada H5P. H5P ini sebetulnya bukan
activity, tapi resource lah. Saya lebih suka ini masuk ke resource, tapi di sini juga kita bisa membuat activity. Jadi contohnya, ini H5P sangat menarik. Ya, ini adalah baru. Saya taruh di sini kemarin. Karena saya nggak pernah pakai H5P. Ya. Di situ, misalnya, nah di situ kita bisa memasukkan video. Ya, ini ada video. Kemudian juga pertanyaan. Jadi nanti seandainya kita nonton video ini, begitu, misalnya, nah misalnya kita lagi sudah menjelaskan sesuatu, begitu, kemudian di tengah-tengah kita ingin memberikan pertanyaan, misalnya, tentang pengertian mereka tentang apa yang sudah barusan kita jelaskan, sehingga mahasiswa bisa lebih memahami. Oh, berarti ini hal penting yang perlu diketahui, misalnya begitu ya. Jadi nama controller adalah nama file pada kode igniter. Nama controller dan nama file pada kode igniter harus sama atau boleh berbeda atau berbeda. Misalnya saja kita jawab salah, nah nanti akan ada seperti ini. Nah, dia bisa mengulang. Oh, pilih yang mana? Yang ini mungkin. Oh, betul. Kalau betul, kita bisa continue. Gitu. Cuma yang jadi masalah adalah ini anak-anak kalau males itu maka dia tidak akan sampai ke akhir video. Padahal di sini kita bisa lihat di akhir video ini ada bintang. Nah, ini yang harus disubmit answernya. Nah, biasanya anak-anak tidak sampai ke bintang ini, akhirnya jawabannya tidak dikirim. Begitu. Jadi harus dikirim jawabannya. Itu untuk H5P. H5P macam-macam bentuknya, tapi yang mungkin paling menarik buat saya adalah yang interaktif video ini. Oke. Selanjutnya, adalah lesson. Nah, ini lesson ini adalah satu activity yang menarik juga. Ini digunakan untuk menampilkan materi dalam bentuk yang lebih fleksibel dan memiliki flow, arus. Ya. Kontennya bisa berupa tulisan, gambar, terus juga ada kelompok pertanyaan dan juga ada pertanyaan. Mungkin bisa dilihat, mungkin lebih jelasnya seperti ini. Cuma memang untuk membuat konten seperti ini butuh usaha, ya, butuh usaha yang agak lebih gitu ya. Karena nggak mudah juga. Nah, ini. Jadi di sini materinya, kemudian kita mau kemana? Di situ ada pilihannya. Misalnya yang ke kanan. Kalau ke kanan ternyata dia ada pilihan jawaban begitu. Misalnya saya pilih. Gitu. Nah, ternyata nggak benar. Ya, jawabannya salah. Mau diulang? Nah, seperti itu. Nah, untuk buat seperti ini lumayan ya, lumayan. Usahanya lumayan karena kita harus punya rancangan. Kira-kira yang pertama itu halaman apa, yang kedua halaman apa, yang ketiga halaman apa, pertanyaannya bagaimana, dan seterusnya. Nah, ini ada klaster di sini. Satu blok ini sampai sini. Ini adalah satu pertanyaan. Oke. Itu untuk lesson. Selanjutnya adalah quiz. Nah, ini aktivitas quiz ini cukup asik juga. Biasanya dipakai untuk ujian, ya. Untuk ujian. Misalnya saja ujian tengah semester lah kemarin. Ya, di sini kita bisa punya bank soal banyak sekali. Kita punya bank soal. Jadi di sini kita
Lihat bank soalnya. Oke. Nah, di bank soal ini kita bisa buat kategori, ya. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, itu bisa buat kategori. Kategorinya ada di sebelah sini. Kita atur kategorinya. Nah, kemudian kita masukkan soal-soal ke dalam kategori masing-masing kategori. Dan itu akan memudahkan kita nanti waktu membuat soal. Misalnya saja, di pertemuan 1 ini kan ada 25 soal. Nah, dari 25 soal ini saya hanya keluarkan 5 soal secara acak, misalnya begitu. Sehingga nanti mahasiswa tidak antara satu dengan yang lainnya soalnya tidak sama. Ya. Misal ini ada 19 soal, saya juga keluarkan 5 soal. Nah, itu lumayan lah. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian saya akan tunjukkan beberapa model soal. Ya, di sini kita bisa buat soal create new question. Nah, ini ada multiple choice, ada true false, ada matching. Nah, ini yang nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara buat matching, kemudian drag and drop text, kemudian select missing word. Ya, mungkin tidak semuanya karena ya butuh waktu ya. Nah, ini contoh kalau gambar ini kita bisa drag and drop. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini yang nanti kita akan coba tunjukkan adalah bentuk soal matching, select missing word, drag and drop into text, dan embed answer. Ini agak berat buatnya, jadi tidak ada fasilitas untuk import. Jadi sebetulnya di sini kita bisa import ya. Kita bisa import soal dibuat di luar. Nah, ini biasanya kalau di Sticky itu kita sudah punya Excel untuk bikin soal. Nanti di generate jadi GIF format. Jadi GIF format. Jadi kalau buat di sini kan klik-kliknya agak lama ya. Nah, saya sudah buatkan Excel, kemudian dibuat di Excel soalnya mau dibuat 100 soal boleh, tapi bentuknya hanya tulisan ya. Boleh dalam bentuk coding misalnya. Kalau di web itu kan ada coding script HTML begitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan juga. Dan nanti langsung otomatis diformatkan. Kemudian langsung jadi di-generate, jadi GIF format, di-upload, di-import di sini, langsung jadi soal. Jadi seperti yang saya punya di sini, pertanyaannya, kalau dia ada di bagian sini, nah ini artinya dia sudah dari import saya, dari Excel. Oke, tapi hanya multiple choice saja. Hanya multiple choice. Untuk yang lainnya, nah ini saya contohkan dulu untuk yang matching ya. Untuk yang matching. Untuk yang matching, nah ini judul soalnya apa di situ. Kemudian instruksinya bagaimana. Ya, ini instruksinya. Kemudian kita bikin soalnya. Nah, ini saya punya soal di sini. Pada alamat berikut ini tulisan berita merupakan apa? Ini jawaban benarnya. Ini jawaban benarnya. Kemudian soal kedua, pada alamat berikut ini tulisan ini adalah apa, gitu ya. Ini jawaban benar juga, semua jawaban benar. Ada 1, 2, 3 question. Kemudian question yang keempat itu tidak ada pertanyaannya, tapi ada jawabannya. Ini hanya untuk membuat supaya pertanyaannya menjadi lebih sulit, ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita simpan. Kalau mau dilihat hasilnya, nanti jadinya tampilannya seperti ini nanti. Nah, ini soalnya 1, ya. Pada alamat berikut ini tulisan berita. Nah, tulisan berita di sini itu termasuk apa? Nah, ini ada pilihannya. Ya. Kita bisa pilih mau controller, mau model, atau mau view, atau mau function, atau mau folder. Ya, ini jadi lebih sulit ya, lebih sulit. Oke, dan seterusnya. Ya. Jadi pertanyaannya yang ada jawabannya hanya 3, tapi pilihan jawabannya ada banyak di sini, dan itu tidak bisa diacak nanti ya. Seperti itu. Itu matching ya. Untuk membuat yang matching. Kita lanjut. Bentar.
Nah, ini yang agak lebih sulit. Sekarang kita buat untuk pertanyaan jenis drag and drop into text, ya, drag and drop into text. Nah, ini ada pertanyaan, soalnya seperti ini. Ya, soalnya seperti ini. Nah, di sini ada tempat untuk jawabannya. Kalau di sini saya tuliskan kurung siku 2 kali ya. Jadi pakai kurung siku 2 kali, ada angka 1 di dalamnya, artinya ini adalah soal pertama, ini adalah soal kedua yang di bawahnya. Ya, ada soal kedua. Nah, pilihan jawabannya ada di bawah. Kita punya ada 2 ya, ada 2. Pilihan jawabannya ada di bawah. Nah, ini pilihan pertama itu bentuk jawaban benarnya adalah objek. Pertanyaan kedua jawabannya adalah array. Ini jawaban benar. Nomor 1 dan 2 ini adalah jawaban benar. Nah, yang jawaban pertanyaan pertama itu saya masukkan ke grup A. Yang array itu masuk ke grup B. Kemudian yang di bawahnya itu adalah pilihan. Nah, ini kalau yang grup A berarti nanti itu jadi pilihan jawaban untuk pertanyaan untuk A. Ya, yang pertama. Dan yang B ini adalah pilihan jawaban untuk yang B. Jadi kita lihat tampilannya begini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, yang ini jawabannya yang warna putih. Kalau yang ini yang warna abu-abu di sebelah sini. Nah, ini grup A, yang bawah grup B. Ya. Jadi nanti kalau mau jawab, bisa tinggal diklik, tarik ke atas, lepas. Yang ini juga klik, tarik ke atas, lepas. Begitu. Ya, jadi mahasiswa jadi ada interaksinya ya. Jadi nggak hanya sekedar ABC begitu saja, tapi bisa. Nah, ini kalau misalnya diganti, nah langsung otomatis seperti itu. Misal ya, diganti lagi. Nah, begitu. Nah, kita juga bisa periksa, ini betul atau salah nih. Nah, itu ternyata yang betul seperti ini, gitu ya. Oke. Itu untuk drag and drop. Tadi select missing words mungkin sama ya, seperti drag and drop. Select missing word. Nah, kalau tampilannya seperti ini multiple choice saja. Oke, sepertinya saya belum buat select missing word. Tapi intinya sama, select missing word. Nah, ini. Ya. Kita buat soal di sini. Nah, modelnya sama, ada grupnya juga, ada pilihan jawabannya, jadi pilihan jawabannya pakai kurung siku 2 kali. Ya. Jadi saya kira tidak perlu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaan bagus tapi sangat ribet buatnya. Ya, sangat ribet buatnya. Yaitu namanya closure. Coba saya lihat. Semoga ada. Nah, ini kalau pertanyaan dalam bentuk essay ya. Ini pertanyaan dalam bentuk essay, cuma sayangnya pertanyaan essay ini tidak dinilai langsung ya. Jadi harus manual menilainya. Nah, ini ada closure di sini. Ini pertanyaannya lebih asik lagi, cuma cara buatnya yang lebih rumit. Nah, ini lengkapi program berikut. Ini ada program segini, kemudian saat tombol diklik, nah itu kontrolernya seperti apa. Nah, ini ada kode yang seperti ini yang sulit untuk dibuat. Jadi kita harus buat seperti ini. Short answer underscore C titik 2 sama dengan dosen. Kemudian di sini ada juga short answer. Nah, ini cuma cara buatnya. Nah, ini harus didekode dulu. Ya. Sehingga nanti ada, nah ini, keluar dia,
short answer 1, pilihan jawabannya apa, nilainya berapa, gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah ini harus diketik nih. Nah ini daripada mahasiswa saya suruh bikin program panjang-panjang, nah sudah mereka suruh ngisi ini aja. Misal di sini harusnya isinya apa, gitu ya. Nah, bisa kecil atau besar. Nah besar kecilnya juga penting di situ. Ya, cara buatnya bagaimana? Nah, ini asik nih. Oke, cara buatnya ini agak susah sih. Itu ada di sini, ya. Kita lihat manual booknya aja, ya. Manualnya ada di sini panjang, ya. Jadi pilihan jawaban itu ada yang short answer, ada yang short answer underscore C, ya. Ada yang multiple choice, jadi bisa multiple choice juga dia. Nah, tentunya untuk membuat seperti itu sulit, ya. Jadi kita mending pakai alat saja. Ya, di sini ada online closer question quiz generator. Kita klik. Nah, sudah akan ada seperti ini. Ya. Di sini ada model 1, ada model 2, ya. Kita pakai yang model 2. Nah, nanti pilihan jawabannya kita klik di sini aja, kemudian kita klik tanda tanya di sini. Nah, ini jawabannya apa? Ya. Misalnya jawabannya adalah dosen. Kemudian nilainya berapa? Oh, ini nilai yang benar. Terus saya biasanya cuma satu jawaban begini saja. Itu nanti short answer, ya. Short answer case sensitive, drop down. Misalnya drop down begitu, boleh. Mahasiswa berita misalnya begitu. Nah, sudah, ini nanti di-insert. Nah, ini nanti yang kita copy. Ini di-copy. Kita copy. Kita masukkan ke soal kita. Loh, di mana belajar saya tadi? Maaf. Tadi di mana tadi? Ah, di sini ya. Ini kan pakai closure. Nah, nanti misalnya kita letakkan di sini deh. Saya paste begitu saja. Kemudian kita decode. Ya, itu nanti akan keluar sini multiple choice, drop down menu inline in text. Nah, kita bisa save and continue editing, save change. Kenapa kita mau preview dulu ya? Kita mau preview. Nah, ini ada drop down. Ya. Seperti itu. Mungkin untuk soal sudah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada forum. Ya. Ada forum. Kita bisa buat forum, misalnya biasanya kalau standar forum display, standar forum for general use, yang biasanya ini defaultnya adalah untuk diskusi umum. Memang kalau untuk forum ini agak sulit untuk mengarahkan mahasiswa untuk melakukan diskusi. Jadi biasanya saya pakai yang simple discussion. Jadi teachernya memberikan pertanyaan, nanti mahasiswa melakukan jawaban, memberikan keterangan, gitu ya. Jadi bentuknya forum. Kemudian yang terakhir, untuk grade, ya tadi saya sudah sempat jelaskan tentang marking grading workflow, ya, di mana kita bisa membuat status untuk nilai kita sudah dipublish atau belum. Kemudian ada grade untuk rubrik, tadi juga sudah saya tunjukkan. Kalau ingin membuat grade rubrik lagi, di
mata kuliahnya. Ya, di situ. Kemudian sebentar. Gimana ini? Bukan. Sebentar. Kok agak lupa ini ya. Mudah-mudahan ada di assignment. Nah ya, di tugasnya di situ ada define rubric. Define rubric. Nah, kita nanti bisa tambahkan di sini. Kita bisa tulis, ya, bisa copy, ya, bisa update. Nah, ini bisa diganti. Misalnya apa gitu rubriknya, silahkan. Oke, itu untuk rubrik. Ya, mungkin itu saja. Ya, kayaknya semua sudah. Oh ya, belum. Satu lagi gradebook. Gradebook. Nah, ini saya punya contoh. Kita bisa memberi nilai di sini, nilai akhir itu 100%, tugasnya 30, UTS-nya 70. Karena belum ada UAS ya. Saya cuma pakai dua nilai ini aja. Sedangkan di tugas, itu tugas pertama 40, tugas kedua 60. Nah, ini bisa kita kasih nilai. Itu ada di gradebook setup. Ya, di course setting, gradebook setup. Nah, kita bisa atur di sini. Ya. Di sini di mata kuliahnya itu aggregation-nya, kategorinya bisa pakai min, off grade, pakai weighted, pakai simple, ada yang natural juga. Oke. Mungkin untuk penjelasan saya terlalu teknis ya. Terlalu teknis. Tapi sepertinya untuk saat pandemi seperti ini, guru-guru, dosen semua sepertinya harus mau nggak mau harus pakai ini, gitu ya. Ya kalau misalnya ada media yang lain, misalnya ada Edmodo, silahkan dipakai. Tapi kalau di Sticky kita menggunakan Moodle, ya. Di Sticky Moodle kita sudah terhubung dengan program sistem informasi akademik, ya. Itu bisa disetting untuk kolaborasi. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah yang pesertanya langsung masuk ke e-belajar atau ke Moodle-nya. Mungkin begitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sugeng Widodo atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau mungkin bertanya bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat maupun lewat open mic. Monggo, kami persilahkan. Mungkin sambil nunggu Bapak Ibu yang lain, Pak Sugeng, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Rini Purwatiningsih. Sebelum kita mengunduh software Moodle, apa saja yang harus kita persiapkan? Oke. Oke ya. Moodle itu adalah pemrograman web yang menggunakan bahasa pemrograman adalah PHP. Jadi software yang dibutuhkan itu adalah web server dan database server. Web server jadi nanti aplikasi yang perlu disiapkan itu adalah web server yang mendukung PHP. Jadi ada namanya Apache dan database servernya ada MySQL. Atau sekarang kita bisa pakai yang namanya MongoDB. Ya. Sebentar. Ya, kalau di
dokumentasinya kita bisa cari di Moodle, dokumentasi, kemudian yang ada installation guide di situ. Nah, ini ada Apache dan MySQL atau MariaDB, ada Postgre. Yang semuanya harus, dan juga ada PHP. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Dan ini kalau untuk orang komputer, ya ini bukan hal baru buat mereka. Ya, jadi ada Apache. Nah, ini apa ya? Kalau di Sticky, kalau misalnya mau gampangnya aja, itu biasanya kita install yang namanya XAMPP. Karena di dalam XAMPP ini, itu sudah ada ini, ya, Apache-nya sudah ada. Ya, Apache-nya sudah ada, MySQL-nya sudah ada. Dan ini sangat mudah untuk menginstalnya. Jadi tinggal download, klik Excel-nya, yang file download-nya, langsung jadi seperti ini. Nah, udah. Kemudian nanti download Moodle-nya, taruh di folder htdocs, ya. Selesai, sudah tinggal install gitu saja. Ya, sesuai petunjuk lah ya, sesuai petunjuk. Oke, mungkin itu. Mungkin seperti itu Bu Rini, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan kampus kami memang kan masih kampus kecil banget Pak, di Universitas Bondowoso. Kemudian tapi saya sudah menggunakan LMS melalui kampus lain, ada berbasis LMS sudah. Saya hanya sebagai user saja. Cuman yang saya kan kepinginnya kampus kami punya sendiri. Ya, kemudian ini mungkin jadi pembelajaran apa yang harus saya lakukan di awal-awal ini gimana ini ceritanya? Karena ini dulu di Sticky juga demikian. Jadi awal-awal ya karena mungkin kami basisnya adalah komputer ya, informatika. Jadi kita sudah punya server, web server. Nah, itu sediakan aja satu komputer. Ya sekarang kalau sekarang mungkin beli komputer harga 3 juta begitu. Itu nanti diinstal XAMPP ini. Ya, Windows, kita sudah punya XAMPP. server kebetulan Pak. Ada server sudah punya. Ya, kalau sudah punya server, web server, website sudah punya berarti. Websitenya ada. Kebetulan masih gangguan sekarang tapi ada. Ya, kalau website sudah ada berarti sudah punya nama domain. Kalau sudah punya nama domain, ada. Nah, udah dimasukkan aja Moodle-nya, diinstal di situ. Oh, ya, begitu langsung itu ya, langsung berarti jalan sudah langsung bisa jalan maksudnya gitu ya. Ya. Seperti yang tadi saya tunjukkan bahwa saya pakai di lokal laptop saya. Nah, itu juga baru install tadi malam. Ya, baru install tadi malam, cari-cari tema segala macam. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Ya, mungkin mudah buat saya ya, karena saya sudah lama pakainya sejak tahun 2000 ya. Dari Moodle itu pakai jadinya sering sekali saya install. Oke. Terima kasih. Ya, ini tadi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Raskian ini Pak Sugeng. Jadi pertanyaannya adalah modul yang digunakan itu versi berapa Pak Sugeng? Kemudian untuk tema yang digunakan apa? Monggo. Oke. Coba saya lupa. Ini versinya terbaru ya. Versi terbaru ya, karena baru download juga jadinya ya yang baru. Cuma di Sticky yang dipakai itu versi 3 kalau nggak salah. Ya, ini versi 3.3 kalau nggak salah yang punya Sticky ini. Ya, kita masih belum berani upgrade ya. Kalau yang punya Sticky ini, coba kita lihat versi berapa dia. Ini 3.10 kalau nggak salah. Punya saya 3.10 kalau nggak salah.
Ya, pokoknya yang terbaru karena baru download tadi malam. Coba. Moodle. Ya, downloadnya di Moodle ORG ya. Downloadnya di Moodle ORG. Ya, 310 ya, 310. Oke, kemudian theme-nya, saya ada beberapa theme yang sudah saya install di sini. Nah, yang saya pakai adalah Fortson ya. Ini favorit ini saya favorit. Cuma di Sticky theme yang ini pakai punyanya Lambda. Ini berbayar kalau nggak salah. Yang punya Sticky ini berbayar. Tapi saya lebih suka pakai Fortson sebetulnya. Ya. Saya juga pakai ini di LMS saya sendiri. Oh, ini mungkin juga menjadi jawaban dari Ibu tadi. Ibu siapa? Nah, ini pakai gnomio.com. Jadi kalau misalnya belum punya server sendiri, pakai gnomio.com. Nah, ini langsung ya, langsung. Cuma ini kayaknya harus ada main-main begini nih. Ini harus dimatikan. Nah, baru ini diklik lagi. Nah, seperti ini. Ini sama. Ya, untuk ini ada mata kuliah. Ini juga pakai Fortson. Sama. Kemudian tema yang lain sebetulnya yang menarik. Nah, ini yang menarik itu ada kelas, ada Snap. Nah, ini yang Snap ini saya mau tunjukkan hari ini sebetulnya, cuma kok jadinya nggak karu-karuan. Ya, saya suka sama Snap ini karena dia punya konsep yang berbeda dengan Moodle yang umumnya. Ya, jadi saya pakai Fortson ini, gitu. Oke, mungkin itu tema yang saya pakai. Ini yang gratis ya, yang gratis. Kalau yang punya Sticky Lambda ini kayaknya berbayar. Gitu. Monggo Pak Arif. Baik, Pak Reskian, apa sudah cukup jelas bisa menjawab pertanyaannya? Baik, cukup jelas Pak. Kalau terkait dengan apakah juga tergabung di Spada Pak, kalau di Sticky? Oh ya. Terima kasih. Iya ya. Gimana maksudnya? Jadi terkait dengan kalau di Dikti itu kami dapat kabar ada istilahnya Spada Indonesia begitu Pak. Nah di sini apakah kalau di Sticky Malang juga tergabung pada Spada Indonesia begitu, dan apakah cara untuk bergabung dengan Spada itu apakah harus berbayar juga atau gratis atau bagaimana? Oh mungkin, ya. Pak? Terima kasih. Sepertinya Spada gratis. Oke, baik. Sepertinya begitu. Sepertinya Spada gratis. Ya. LMS yang digunakan juga Moodle. Harus Moodle Pak ya? Iya, harus Moodle. Harus Moodle. Baik. Spada Indonesia ya. Ini aplikasi ini juga lama, ya sudah lama juga yang ini. Nah di sini mungkin saya kurang tahu ini apa namanya, untuk pendaftarannya saya lupa ini. Kayaknya apa namanya, kita pernah ikut. Karena saya nggak masuk ke sini, saya belum apa. Karena kayaknya saya pernah daftar deh. Ini kalau kita sudah daftar, ya nanti otomatis nanti kita ada apa namanya, ada pengajuannya. Kalau kita mau jadi pengisi konten itu ada pengajuannya, gitu. Ada nggak ya? Saya lupa, Luncin. Nah ini kita bisa jadi dosen atau apa ya? Mungkin seperti itu ya.
Saya lupa ini. Sudah lama nggak pernah buka di Spada ini. Kalau Moodle yang free ya tadi ya, Fortson, mudah di custom, ya mudah juga ini Fortson, bagus juga untuk di custom ya. Di theme, bentar. Ya, saya mulai dari depan aja. Dari site administrator, terus ada appearance. Nah, ini temanya yang mana yang mau di setting, yang Fortson. Yang umum ada di atas, yang khusus ada di bawah. Ini theme setting juga ada di sini untuk logo segala macam. Kemudian untuk di bawah, nah ini dia punya banyak pilihan, ngatur menu, kemudian konten, warna, kemudian slideshow, gitu. Marketing tiles, ya ini banyak sekali. Mungkin seperti itu. Ya. Monggo, Pak Arif. Baik, Pak Raskian dan juga Pak Benny, mungkin pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Sugeng. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Dari Pak Salamuddin, Pak, apakah bisa mengakses lewat aplikasi Android Moodle itu, Pak? Khususnya user dosen. Kalau Android, memang Moodle punya Android-nya ya. Memang Moodle punya Android-nya, tapi kalau untuk khususnya user dosen kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Karena memang sulit sekali mengisi materi kalau lewat mobile Android-nya Moodle. Ya, Moodle ini kalau yang Android mungkin baik untuk dipakai untuk belajar. Ya, jadi anak-anak bisa belajar karena memang theme yang ini, misalnya ini kita ke depan, ya kebanyakan theme yang ada sekarang sudah support di mobile ya. Nah, sudah support dengan mobile seperti ini. Ya, mungkin begitu ya. Kalau untuk apa namanya, dosennya saya kira lebih baik pakai web. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Salamuddin mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan, Pak? Monggo, Bapak Ibu. Apa ada yang masih ingin bertanya? Silakan. Yaitu materi e-belajarnya. Pak Sugeng, ada pertanyaan tambahan dari Pak Raskian terkait infrastruktur yang harus disiapkan untuk Moodle seperti apa, Pak? Saya kira kalau misalnya nih baru ya, mungkin pokoknya bisa install Windows saja, saya kira cukup lah. Ya kalau install Windows, saya kira sudah cukup. Bisa kalau Windows-nya bisa jalan, ya sudah pakai itu aja. Kemudian install XAMPP, ya nggak apa-apa. Awal-awal dulu Sticky juga begitu. Apa namanya? Kita hanya pakai Windows awal-awal, ya. Awal-awal kita pakai Windows, tapi kemudian kita pakai Linux, ya. Kebelakangan kita pakai Linux. Seperti itu. Ya, kalau apa namanya?
Oke. Mungkin servernya ya mungkin yang harga-harga 3 juta, 4 juta sudah cukup lah. Nanti kalau misalnya memang kebutuhannya semakin besar, mahasiswanya semakin banyak, pengalaman kami waktu pakai Windows, kita melaksanakan itu yang paling berat adalah pada saat ujian. Ya, awal-awal dulu kita ujian sekitar 100-200 orang ya sekaligus. Ya itu paling berat kalau pas ujian itu. Tapi sekarang nggak masalah ya. Jadi kalau nanti putus, mereka bisa connect lagi, gitu ya, connect meneruskan ujiannya. Nah kalau infrastrukturnya ya memori sekarang kan mungkin normalnya 4 giga ya. Ya pokoknya dibesarkan memorinya aja lah. Kemudian hard disk sekarang sudah besar-besar, saya kira seperti itu ya. Mungkin saran saya untuk datanya kebanyakan nanti pakai link Google Drive aja. Ya, pakai link Google Drive sehingga disimpan di cloud, kemudian ditampilkan di Moodle-nya, begitu. Jadi tidak terlalu memberatkan server kita, gitu. Kemudian seperti yang saya buat tadi, kontennya jangan banyak-banyak gambar, ya. Kontennya nggak banyak-banyak gambar. Ini punya Sticky sekarang seperti ini. Kalau dulu saya bisa lihatkan, mungkin kalau dulu saya terlalu norak gitu ya. Ya ini ngikut-ngikut sepada, jadinya ya dari sepada bilang harus begini, harus begitu gitu ya. Harus ada pengantar. Nah, saya pikir anak-anak sekarang sudah paham lah. Pengantarnya ditaruh di awal aja. Nah selanjutnya mereka sudah tahu sekarang mereka harus apa. Ya sambil nunggu itu lama soalnya. Nah ini saya punya pembelajaran seperti ini yang lama. Nah itu ada tulisannya seperti itu, ya ke bawah terus ke bawah. Nah ini kan membosankan sekali, panjang sekali ya. Nah ini saya pakai video lagi di bawahnya. Nah ini panjang sekali. Tapi kalau yang di sini mungkin anak-anak lihat ya sudah cuma segini aja, pendek gitu ya. Apalagi di sini kita cuma di Sticky hanya menuliskan materi, video pembelajaran, tugas, sama presensi. Sudah selesai. Nggak usah macam-macam udah. Mereka udah tahu belajar pakai materi ini, kemudian kalau ada video berarti mereka perlu buka videonya, ada tugas dikerjakan, absen, udah selesai. Kalau di sini, wah panjang nih. Ya, semuanya ini kalau sekarang saya masukkan ke dokumen aja. Saya masukkan ke dokumen. Ini yang lama ini. Kalau yang baru, kita simple. Ya. Kemudian ini kita pakai format button namanya. Yang di atas ini format button, jadi mata kuliahnya ya cuma yang ditampilkan cuma satu pertemuan saja. Misalnya saya pertemuan 3 gitu ya. Nah ini. Babak 2. Nah, cuma ada CP, materi, video pembelajaran, tugas, presensi. Sudah, itu simpel saja. Ya, jadi kalau masalah spesifikasi, pokoknya bisa jalanin Windows, berarti sudah. Tapi jangan sampai dibuat untuk servernya dipakai untuk kerja, ya. Lagi kerja bikin diinstalkan MS Word begitu ya, nanti buat surat di situ, nah, itu nanti mengganggu. Gitu ya. Ya, kalau misalnya nanti butuh bantuan, saya bersedia untuk bantu, misalnya untuk setting servernya atau setting Moodle-nya, ya, monggo, saya bersedia. Silakan, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu, kalau ada yang ingin masih ditanyakan, kami persilahkan sebelum diakhiri dan dilanjutkan sesi foto bersama.
Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke sesi pengisian SC tiket untuk mencetak EE sertifikat bagi Bapak Ibu. Monggo dinyalakan dulu webcam-nya. Kita nanti foto sebanyak 2 kali, ya. Sorry, 3 kali, karena ternyata jumlah pesertanya banyak. Dalam hitungan ketiga, silahkan berpose. 1, 2. Oke, untuk halaman selanjutnya, dalam hitungan ketiga, 1, 2. Oke, baik. Yang terakhir, dalam hitungan ketiga, boleh ganti gaya. 1, 2. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu, kami beri waktu untuk mengisi exit tiket. Diharapkan untuk mengisikan nama lengkap dan juga alamat email dengan baik dan benar, karena nanti akan digunakan di dalam sertifikat dan juga pengiriman e-sertifikatnya. Monggo. Untuk link exit tiket ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya, s.id/exit/lms.t, lms-moodle. Monggo. Baik, mungkin untuk rangkaian webinar pemanfaatan LMS untuk Merdeka Belajar pada hari ini dapat kami akhiri. Kami juga dari Stiki Malang memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri webinar pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Rini. Ya print screen lah.